Oke, malam hari ini saya akan menceritakan Gus Samsudin, saudara. Sahabat saya yang sangat-sangat luar biasa. Melihat kehidupannya yang dulu ya saudara, dia seorang pemulung, saudara. Dalam arti tukang rosok, mencari barang bekas. Tetapi beliau dengan semangatnya saudara ya, yang mempunyai tekad madep, mantep, panetep saudara, itu orang Jawa. Dalam arti dia punya ketekatan, punya keberanian, dan harus berhasil saudara. Itu sudah tertanam semenjak beliau waktu itu ya, semenjak dia membuka itu ya, pengepul rosok itu saudara. Lama kelamaan dia sering sholawat, dia sering sholat, tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya saudara, mengabulkan doanya saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada subscriber saya dimanapun berada. Di Malaysia, selamat malam. Malaysia, Hong Kong, Singapura, Abu Dhabi, Australia dan Amerika ya saudara. Terima kasih partisipasi panjenengan ke saya. Selalu mengikuti Mbah Jan channel ya saudara. Terima kasih. Dan saya ucapkan kepada Kalimantan, selamat malam, Kalimantan Timur, Barat dan sebagainya saudara ya. Mungkin dari Lombok, Bali, Sulawesi, Aceh, semuanya ya, Lampung terutama ya. Terima kasih dukungannya, terima kasih. Dan kepada Jawa Barat saudara, terima kasih saudara saya yang ada di Jawa Barat semuanya. Bahkan Jawa Tengah, saudara saya, terima kasih. Dan Jawa Timur, saudara saya semuanya, Malang, Surabaya, Trenggalek, oke, terima kasih atas dukungan panjenengan semua. Karena tanpa dukungan panjenengan ya saudara, Mbah Jan tidak bisa seperti ini saudara. Tidak bisa menghibur atau memberi saran kepada panjenengan. Karena dukungan panjenengan semuanya ya saudara, Mbah Jan bisa hadir atau bisa memberi saran-saran kepada panjenengan semua. Tidak lupa saya mau mendoakan supaya saudara saya yang berada di luar negeri, Malaysia dan sebagainya saudara ya, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya, dan Madura terutama ya, semoga panjenengan semua selalu diberi umur yang panjang, kesehatan ya saudara, rezeki yang banyak, dan menemukan kesuksesan dalam hal apapun, mungkin bekerja, mungkin berumah tangga dan sebagainya. Mbah Jan malam hari ini akan mendoakan panjenengan dengan sholawat. Jangan bosan ya saudara, tapi mohon maaf banyak komen, Mbah Jan sholawatnya agak diperbaiki. Ya saya berusaha memperbaiki, namanya orang belajar tidak langsung bagus. Seperti itu saudara ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan panjenengan. Oke, saya mulai saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Semoga Allah mendengarkan, semoga Allah mengabulkan doa-doa bacaan, terutama buat bacaan supaya lebih baik, dan kepanjenengan semuanya supaya selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Oke saudara, saudaraku semua ya, yang dimanapun berada saudara ya. Malam hari ini saya masih ada di hutan saudara. Hutan yang sangat-sangat lebat dan banyak pohon-pohon jati sebesar ini ya saudara. Karena memang hutan ini memang terlalu lebar atau terlalu luas ya saudara ya. Masih banyak hewan-hewan liar, tetapi bagi Mbah Jan, asalkan Mbah Jan melakukan suatu kebaikan, punya niat yang baik, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan kepada Mbah Jan, seperti itu. Makanya di malam hari ini Mbah Jan membawa keris karena memang untuk menjaga kalau ada sesuatu yang mengganggu di hutan ini saudara. Karena hutan terkadang memang ada makhluk-makhluk gaib saudara ya, seperti itu. Makanya Mbah Jan selalu menyiapkan senjata ini, senjata Mbah Jan. Biasanya Mbah Jan tidak membawa keris atau gimana, tapi malam hari ini Mbah Jan membawa keris karena memang hutan ini terkenal angker saudara. Angker dalam arti banyak makhluk-makhluk jin saudara, setan dan sebagainya itu banyak, dan keris ini untuk melindungi dari mara bahaya seperti itu saudara ya, seperti itu. Terima kasih kepada subscriber lover saya, terus subscribe ya saudara, terus subscribe di channel ya, channel Mbah Jan, yaitu Mbah Jan channel ya saudara. Terima kasih. Terus subscribe supaya Mbah Jan lebih sukses atau lebih maju seperti itu. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas saran dan masukan panjenengan. Saudara-saudara semua sangat banyak sekali. Dulu Mbah Jan tidak punya saudara ya saudara. Contoh misalnya saudaranya paling sekampung ya seperti itu. Tetapi hari ini saudara Mbah Jan semakin banyak saudara. Dari Kalimantan, dari Singapura, dari Malaysia. Terutama Ustadz Azam saudara. Terima kasih atas dukungannya. Semua ini karena beliau-beliau ya selalu mendukung Mbah Jan. Akhirnya Mbah Jan bisa ngobrol atau bertatap muka di HP ya saudara, seperti YouTube ya ini saudara. Karena memang Mbah Jan itu orangnya katrok saudara. Katrok itu orang desa. Jadi bila wajah Mbah Jan yang jelek ini bisa ditonton beribu-ribu orang, Mbah Jan merasa senang sekali ya saudara. Meskipun penampilan Mbah Jan hanya seperti ini ya saudara, mohon maaf. Tetapi saya katakan lagi bahwa semua yang saya ceritakan ini lahir di dalam hati suci Mbah Jan, dilahir di dalam hati kecil Mbah Jan. Atas dasar pengalaman dan sesuai dengan apa yang saya lihat. Seperti itu saudara. Oke, malam hari ini saya akan menceritakan Gus Samsudin saudara. Sahabat saya yang sangat-sangat luar biasa. Melihat kehidupannya yang dulu ya saudara, dia seorang pemulung saudara. Dalam arti tukang rosok gitu, mencari barang bekas. Tetapi beliau dengan semangatnya saudara ya, yang mempunyai tekad madep, mantep, panetep saudara, itu orang Jawa. Dalam arti dia punya ketekatan, punya keberanian, dan harus berhasil saudara. Itu sudah tertanam semenjak beliau waktu itu ya, semenjak dia membuka itu ya, pengepul rosok itu saudara. Lama kelamaan dia sering sholawat, dia sering sholat, tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya saudara
mengabulkan doanya, saudara. Dia selalu diberi istiqomah, rezeki yang banyak, dan bisa membuka pondok seperti itu, sangat-sangat luar biasa. Makanya sesosok Samsudin harus bisa menjadi contoh kita, saudara. Contoh dalam arti kehidupannya. Dia sudah kaya, sukses, tapi dia tidak sombong. Kepada orang yang tidak punya, dia baik. Bahkan berteman dengan beliau, saudara ya, itu tidak memandang bahwa kita ini miskin atau kaya, tidak seperti itu. Itulah jiwa Samsudin. Dia selalu memberi amal kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu seperti itu, saudara. Contoh seperti saya, saudara. Waktu itu saya tidak mampu beli rokok, tidak bisa, saudara. Tetapi sama beliau selalu dikasih rokok, kopi, dan sebagainya. Sampai-sampai Mbah Jan ini sungkan ya, saudara. Karena memang di pondok selalu Mbah Jan itu dilayani kayak gimana, saya sungkan sendiri. Karena memang santri-santrinya ya, saudara, yang jumlahnya banyak itu selalu mencerminkan kesopanan, kearifan. Mungkin itu memang didikan atau apa yang diajarkan gurunya ya, atau pemimpin pondok tersebut, yaitu Gus Samsudin. Yang di pondok itu santri itu nggak sewajarnya orang, saudara. Pernah gila, agak stres seperti itu. Tetapi saya sendiri juga heran, mengapa semenjak santri-santri tersebut di luar ada apa ya, gak aneh gitu ya sifatnya. Setelah di Pondok Nusantara, insya Allah bisa berubah. Bahkan Mbah Jan pernah ngobrol-ngobrol, saudara ya, sama santri-santrinya Gus Samsudin itu. Ngomongnya ya baik, sopan, Mbah Jan salaman, Mbah Jan rokok, Mbah Jan kopi apa belum, seperti itu. Berarti santri tersebut, saudara, berarti sudah mencerminkan bahwa dia sudah sopan, ada kesopanan terhadap orang tua dan sebagainya. Padahal dia datang ke pondok, saudara, itu ibarat penyakit itu masih parah, saudara ya, masih pola pikirnya kayak orang gila itu. Tetapi dengan kesabaran Gus Samsudin, akhirnya beliau bisa mendidik seorang santri agar lebih baik. Itulah jiwa Samsudin. Waktu itu Mbah Jan masih ada perlawanan, saudara. Waktu Mbah Jan jadi dukun santet, saya itu melawan dia, saudara. Saya tidak percaya apa kemampuan dia. Katanya sakti, katanya bisa ngobati orang sakit dan sebagainya. Mbah Jan tidak percaya. Karena memang dari dulu Mbah Jan itu ilmunya kasunyatan, saudara. Kalau tidak nyata terbukti, Mbah Jan tidak percaya. Lalu Mbah Jan sering mendatangi pondok tersebut untuk melawan dia, itu dulu, saudara. Bahkan Samsudin pernah mendatangi rumah saya waktu itu. Dan saya berusaha menyantet dia, akhirnya saya malah terpental, saudara. Seperti itu. Makanya malam hari ini saya menjelaskan tentang Samsudin, saudara. Karakternya gimana, orangnya gimana, itu seperti itu. Meskipun saya ini lebih tua, saudara, tetapi pengertian atau ilmunya, saudara, saya kalah, saudara. Saya kalau dekat sama dia ya, saudara, sering dimarahi. Dalam arti marah itu untuk membangun saya, mengkritik supaya bisa membangun. Jadi orang Jawa ngelokne tapi supaya ben api. Kalau orang Jawa seperti itu. Tetapi bagi Mbah Jan sudah menyadari bahwa Mbah Jan selama ini salah. Wong salah kuwi kudu seleh. Dalam arti kita kalau sudah salah harus menyadari dong kesalahannya. Habis itu Mbah Jan belajar dari kesalahan itu sendiri, saudara ya. Karena kalau kita tidak belajar untuk membenahi kesalahan kita, bahwa kita ini salah, berarti saya harus begini. Nggak bisa berubah, saudara, seperti saya. Karena saya orangnya angel, saudara. Orangnya karpe diewi, kata Gus Samsudin.
Tetapi beliau mengucapkan, jan awakmu mergo sing tak cedheki kuwi mergo cara kacang sik enek isine jan, ora kopong. Mangkane awakmu ki sik tak cedheki. Tapi lek wis awakmu ki ra tak cedheki berarti awakmu ki wis aku wis mahar awakmu. Mergo awakmu ki cara wong sik ndek dasar, punya bibit. Lah, seperti itu katanya. Makanya malam hari ini saya katakan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Samsudin yang telah membimbing saya ke jalan yang benar. Makanya dengan panjenengan semua ya saudara, dukungannya, sarannya, komennya, Mbah Jan selalu baca. Tetapi ya mohon maaf, terkadang kalau Mbah Jan repot, Mbah Jan tidak bisa membalas komen-komen tersebut. Memang Mbah Jan ini terkadang matanya agak kelihatan saudara. Tulisan kecil udah nggak kelihatan saudara. Seperti itu, makanya saya mohon maaf. Tetapi kadangkala saya lihat seperti itu. Tapi sering saya lihat saudara. Dan saran-saran panjenengan, komen-komen panjenengan saya pakai ya saudara. Bacaan seperti ini, bacaan seperti ini saya pakai, saya menghormati. Karena apa? Saya yakin bahwa panjenengan masih peduli sama saya. Berarti kalau mau ngomong sama saya, ngomen saya, berarti panjenengan itu peduli ya sama saya seperti itu. Makanya bacaan sering-sering mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara saya semuanya di luar negeri bahkan di dalam negeri. Dan jangan lupa subscribe ya saudara, subscribe tombol merah Mbah Jan dan mati supaya Mbah Jan supaya subscribe-nya lebih banyak saudara. Seperti itu, karena memang berulang-ulang kali Mbah Jan mengatakan, Mbah Jan berjanji bahwa YouTube Mbah Jan jika ada kemajuan kesuksesan, hasilnya sebagian saya bagikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu seperti itu saudara. Itu cita-cita Mbah Jan. Semoga malam hari ini Mbah Jan selalu diridhoi ya. Allah mendengarkan doa-doa Mbah Jan dan panjenengan semua mendoakan Mbah Jan supaya apa yang dicita-citakan Mbah Jan bisa tercapai ya saudara, seperti itu. Makanya Mbah Jan sering memberikan cerita ya saudara. Makanya kalau yang negatif juga bisa dipakai ya saudara. Mungkin Mbah Jan ngomong apa yang Mbah Jan omong jenengan cocok, monggo dipakai. Karena Mbah Jan memang dari Kejawen ya saudara. Dari Kejawen dan belajar Islam sedikit-sedikit ya saudara. Apalagi tantangan Mbah Jan itu paling tidak bisa itu surat Al-Ikhlas saudara. Sampai hari ini belum bisa. Saya belajar sudah beberapa kali saudara. Ngomong kayak gini saudara. Kayak gimana gitu ya Mbah Jan. Saya sendiri ya nggak tahu ya saudara. Mungkin pembawaan lahir saya terlalu ngomongnya itu terlalu gak bisa ya apa ya gak tahu saya. Karena memang sekolah Mbah Jan itu bodoh saudara. Dulu saya dongkol ya saudara. Akhirnya saya keluar karena malu. Kelas 2 SD saya sudah keluar dari sekolah. Karena memang pertama saya malu. Kedua orang tua dulu tidak mampu untuk membiayainya. Tetapi mulai hari ini Mbah Jan akan belajar lebih baik ya saudara. Seperti itu. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara saya dimanapun berada dan terutama kepada Gus Samsudin. Gus Samsudin adalah contoh teladan bagi kita semua, di mana kita membangun diri kita, di mana kita membangun karakter kita supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat ya saudara. Seperti itu. Makanya saya tidak berhenti-hentinya ya saudara memuji Gus Samsudin. Soalnya nyata saudara, apa yang dia lakukan itu nyata. Makanya seperti itu. Lah ya, saudara bentar. Ini ada getaran dari pohon saudara. Ini mungkin barang di pohon ini saudara. Mungkin ini mau perkenalan saudara. Ya ini ada bisikan saudara. Ini katanya mau mendengarkan Mbah Jan katanya. Ini mau gak saudara?
Bentar saya tak terawang dulu saudara. Saya di sini hanya numpang ngomong ya, jangan mengganggu saya. Enggak apa-apa saudara, itu memang ini hutan ya saudara, maklum. Makanya saya agak merinding-merinding gitu ya saudara, tetapi enggak apa-apa lah. Ini tadi saya sudah ngomong bahwa mungkin barang gaib yang ada di dalam pohon ini mungkin ya bagi-bagilah, dalam arti menyapa saya. Tetapi enggak apa-apa lah, bagi Mbah Jan itu memang sudah biasa ya, karena memang hutan itu penuh misteri saudara ya. Penuh misteri, banyak kegaiban seperti itu saudara. Makanya suatu saat saya di hutan ini akan mengadakan pembuktian penarikan pusaka saudara. Tenang, tunggu channel Mbah Jan ya. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada subscriber saya dimanapun berada. Terus subscribe ya, subscribe Mbah Jan channel ya saudara. Terima kasih atas dukungan dan saran panjenengan. Malam hari ini akan saya tutup dan saya akan mempunyai tugas dengan Bos Samsudin untuk memberantas dukun-dukun santet yang ada di dunia ini ya saudara. Terima kasih saya ucapkan dan saya tutup dengan sholawat saudara. Terima kasih. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.